Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya, salat Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk berdiskusi tentang beberapa hal yang penting tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini Masjid Raya Hubbul Watan tempat yang barakah, tempat yang penuh dengan kebaikan, yang selalu membawa kebaikan untuk Nusa Tenggara Barat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada malam hari ini masih tentang hadis-hadis tentang fadilah salat berjamaah dan imam. Jadi di sini kita akan membahas pada malam hari ini adalah hadis tentang imam. An Amr bin Salimah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummukum aktharukum qur'ana qala fa nadharu falam yakun ahadun akthara minni qur'ana faqaddamuni wa ana ibn 6 aw 7 sinin rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Artinya dari Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abi telah berkata bapak, kata Amr, ji'tukum min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada kalian karena sudah pernah menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata bapak saya, fa idza hadarat as-salat, maka apabila sudah datang waktu salat, falyu'adhdhin ahadukum, maka hendaklah azan salah seorang di antara kalian, wal ya'ummukum, dan hendaklah yang jadi imam di antara kalian, aktsarukum qur'ana, orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Kemudian beliau berkata, Amr berkata, fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni Qur'an. Kemudian orang-orang di sekeliling saya melihat kepada sekeliling saya, kemudian tidak ada salah seorang di antara mereka selain saya yang lebih banyak Al-Qur'annya. Faqaddamuni, maka mereka menyuruh saya untuk maju menjadi imam. Wa ana musittin aw 7 sinin, sedangkan pada saat itu saya masih berumur 6 tahun atau 7 tahun, masih kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jamaah dirahmati Allah taala, di sini disyarahkan al-ma'na al-ijmali, ada makna secara global yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Al-imamatu mansabun 'azimun, menjadi imam itu adalah satu tugas yang sangat agung, sangat besar. Walidha,
sebab itu disyaratkan pada menjadi imam itu seorang yang muqri'ah, orang yang banyak membaca Al-Quran, atau orang yang sudah bisa membacakan kepada orang lain Al-Quran, ya. Faqihan, dan paham tentang hukum-hukum salat. Aliman bisyurutil iqtida, mengetahui tentang syarat-syarat mengikuti, artinya syarat-syarat menjadi imam, ya. Kaida yabtul salat 'ala al-ma'mumin, supaya jangan terjadi hal-hal yang menyebabkan makmum menjadi batal salatnya. Oleh sebab itu imam itu orang yang paham tentang salat, yang banyak Al-Qur'annya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fiqhul hadis, ada pengertian hadis. Apa pengertian dari hadis tersebut? Satu, masyru'iyatul adhan lis-salat al-maktubati 'inda dukhuli waqtiha. Disyariatkan azan bagi salat yang 5 waktu kalau sudah datang waktunya. Jadi kalau sudah datang waktu salat, ya, disyariatkan untuk azan. Al-imamatu afdalu min al-azan. Kedua, menjadi imam lebih afdal daripada azan, muadzin. Kemudian yang ketiga, al-ahaqqu bil imamati wal aktsaru qur'ana. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak Al-Quran. Kemudian yang keempat, jawaz imamatus shabi. Boleh menjadi imam anak yang belum balik. Jadi anak belum balik, kalau bacaan Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya sudah banyak, ya boleh dia jadi imam, sah menjadi imam daripada makmum-makmum yang sudah balik. Dari riwayat hadis tadi, itu Amr bin Salimah baru berumur 6 atau 7 tahun, jadi jadikan imam. Ini sebagai dalil. Wa bihi qala Syafi'i. Dengan pendapat ini, Imam Syafi'i berkata boleh anak kecil jadi imam kalau Al-Qurannya sudah bagus, ya. Kemudian ada beberapa pendapat juga ulama tentang imamatus shabi ini, anak yang belum balik ini. Wa mana'aha Malik. Imam Malik dan memperbolehkan anak belum balik menjadi imam. Beliau berpendapat bahwa hadis ini itu dulu pernah terjadi pada sadrul Islam, pada permulaan Islam. Belum banyak mungkin orang pada saat itu di tempat beliau itu yang bisa menjadi imam, itu maksudnya. Kemudian wajah Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh-boleh saja, sama dengan Imam Syafi'i. Wa Ahmad fi nawafil dun al-fara'id. Tapi kalau Imam Ahmad membolehkan anak yang belum balik menjadi imam pada salat-salat sunnah, tidak boleh pada salat-salat fardu. Kalau Abu Hanifah, kalau Syafi'i, Malik, kalau Syafi'i sama pendapatnya dengan Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik mengatakan boleh, tidak boleh anak yang belum balik. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh pada salat-salat sunnah, tapi tidak boleh pada salat fardu. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dari satu kaum adalah yang paling sering membaca kitab Allah, Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah. Tetapi kalau misalnya imam-imam itu sama dalam bacaan Al-Qurannya, ya, hafalan Al-Qurannya itu sama, maka fa a'lamuhum bis sunnah, didahulukan yang paling ngerti tentang sunnah.
nabawiyah, ya, paling faqih, ya. Fa in kanu fi sunnati sawa'a, tapi kalau di dalam sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah ke Madinah dulu di zaman Nabi SAW. Fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silmah, kalau pada hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Itu kalau zaman Rasul SAW. Wa fi riwayat, pada satu riwayat sinna wa aqdamuhum sinna, maka yang lebih tua didahulukan. Wala ya'ummanna rajulun rajula fi sultanihi, dan tidak boleh seorang laki-laki menjadi imamnya seorang laki-laki fi sultanihi, di dalam kekuasaannya, misalnya di rumahnya atau di daerahnya. Dia orang berkuasa di sana, di daerah itu. Dia rumahnya di sana orang itu. Kampungnya dia di sana orang itu. Gubernurnya di sana orang itu. Bupatinya di sana. Presidennya di sana misalnya. Sultan di dalam kekuasaannya, atau di kampungnya, masjid kampung juga, masjid siapa di sana. Tidak boleh seorang laki-laki menjadi imamnya seorang laki-laki. Wala yaq'uda fi baitihi, tidak boleh duduk seorang laki-laki itu di rumah seorang laki-laki yang lain. Ala tahumatihi, di atas kemuliaannya, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Rawah Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Wa Ibnu Majah dari hadis Jabir, dan bagi Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, wala ya'ummanna imra'atun rajulan, di dalam hadis yang lain disebutkan wala ya'ummanna imra'atun rajulan, tidak boleh seorang perempuan menjadi imamnya laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajira, tidak boleh juga a'rabiyyun muhajira, ya, orang Badui itu menjadi imamnya orang muhajir. Wala fajirun mu'mina, tidak boleh orang yang fajir, orang yang jahat, menjadi imamnya mukmin, orang mukmin. At-tahlil lafzi, di sini ada makna ijmal, coba kita lihat. اعتنى الشارع الحكيم بأمر الإمام لأنها رتبة عظيمة والإمام شافع وضامن، فلهذا بدأ بالأقرأ. Jadi imam itu adalah merupakan dhamin, penanggung jawab makmum. Imam itu adalah penanggung jawab bagi makmum. Oleh sebab itu, bada'a bil aqra. Rasulullah SAW mulai dalam hadisnya dengan aqra, dengan orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling banyak bacaan Al-Qur'annya, karena dia menyangkut bacaan makmum. Misalnya ketika makmum mendapati imam sedang rukuk misalnya, nah, makmum yang masuk oleh langsung rukuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam, maka imam itu dhamirun lil makmum, dia menjadi penanggung jawab makmum. Faqala wal ya'ummahu aqra'u, paling aqra'. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tahlil lafzi. Ya'ummuhum aktsaruhum hifdzan al-Qur'an. Aqra'uhum li kitabillah, maksudnya aqra'uhum li kitabillah itu adalah ya'ummuhum aktsaruhum hifdzan al-Qur'an, katanya di sini. Yang menjadi imam itu aktsaruhum hifdzan al-Qur'an, yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Fa in kanu fi qira'ati sawa mustawi fi miqdar al-qira'ah wa zamaniha wa husniha fa'lamu bis-sunnah. Kalau mereka itu sama di dalam ukuran hafalan Al-Qur'annya, umurnya, kebagusan bacaannya, maka a'lamu bis-sunnah, yang lebih paham dengan sunnah. Kemudian fa'aqdamu hijratan intiqalan min Makkah ila al-Madinah, yang lebih dahulu pindah dari Makkah ke Madinah qabla al-fath, fa huwa azyad syarafan mimman hajara ba'da. Karena kalau yang lebih dahulu hijrah itu lebih mulia dianggap daripada orang yang hijrah sebelumnya, setelahnya. Lianna man taqaddamat hijrah
ziyadati ilmin amman ta'akhkhar. Karena yang lebih dahulu hijrah yaitu tentu lebih banyak ilmunya, karena Rasulullah SAW mengajarkan mendapat pelajaran lebih banyak dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan orang yang berperang bersama Rasulullah SAW. Silman yang masuk dengan silman dalam hadis tadi, man taqaddama Islam, yang lebih dahulu masuk Islam. Sinnan umran fil Islam, yang lebih banyak umurnya dalam Islam. Kemudian wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani sahibul bait wal majlis wa imamatul masjid haqqu min ghairihi. Oh, ini ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani itu adalah sahibul bait, misalnya pemilik rumah. Jadi kita datang ke rumah orang, nggak boleh kita langsung jadi imam. Ya, harus diizinkan dulu sama pemilik rumah, baru kita boleh jadi imam. Kemudian wal majlis, sahibul majlis, orang yang punya majlis. Ada orang punya majlis di satu tempat. Jadi kita boleh jadi imam kalau ada izin dari pemilik majlis. Tidak boleh kita langsung maju jadi imam, sekalipun kita itu orang alim misalnya, orang qari misalnya. Ya. Kemudian wa imamatul masjid, dan imam rawatib masjid. Ada imam di masjid itu, ya. Jadi kita harus kalau sholat di satu masjid, ya tidak boleh langsung kita jadi imam. Mana ada nggak imam rawatibnya di sana? Nanti kalau imam rawatibnya itu mempersilahkan kita menjadi imam, boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, illa biiznihi, kecuali dengan izin sahibul majlis tersebut. Kemudian wa sahibul makan haqqu. فإن شاء تقدم وإن شاء قدم. فإن شاء تقدم وإن شاء قدم. Apa artinya? إن شاء تقدم. Kalau yang punya rumah itu, kalau dia mau langsung dia maju menjadi imam, atau yang punya majelis itu langsung maju jadi imam, atau orang yang punya masjid langsung maju jadi imam, atau dia mendahulukan orang lain. Apa yang dia inginkan sesuai keinginannya. Li'annahu sultan, karena itu adalah kekuasaannya, daerah kekuasaan dia. Dia tasarrafu fihi kaifa yasha. Dia boleh mengerjakan apa saja sesuai dengan keinginannya, karena disitulah kekuasaan dia. Karena di situ adalah kekuasaan dia. Jadi dia yang lebih berhak. Nah, jadi tidak boleh kita di satu masjid kita merasa lebih bagus, lebih alim misalnya, kemudian langsung kita maju, tidak boleh. Harus ada izin dari pemilik masjid atau pemilik majelis tersebut. Wala yaqumu fi baiti ala taqtumati. Maksudnya al-firash wa nahwi mimma yubsatu li sahibil manzil wa yakhussu bih. Yaitu hamparan tikar, misalnya hamparan ambal, atau misalnya kursi yang khusus untuk sahibul bait. Ya, tidak boleh duduk di sana kalau tidak ada izin dari pemilik rumah. Jadi misalnya kan biasanya kalau ada di satu rumah ada kursi khusus tempat pemilik rumah biasanya kan untuk menjamu tamunya. Jadi di tempat khusus duduknya tuan rumah itu nggak boleh kita duduk di sana kalau belum ada izin dari tuan rumah. Ya. Kemudian wala ta'umman imra'atun rajulan la tasiru mar'atu imaman lirajulin. Tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi seorang laki-laki dasar. Kemudian fajir al-munba'ith fil ma'asi, orang yang banyak mengerjakan maksiat. Isnad. Jadi di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ada fiqhul hadis. Ini beberapa hal yang penting. Jadi ini sebetulnya pembahasannya agak sama-sama tapi diulang-ulang. Imamatus salat min muhimmatil umur ad-diniyah wa lidzalika bayyana Rasul al-Karim annahu yuqaddam qabla al-a'mal fal a'mal. Jadi menjadi imam salat itu adalah satu yang penting
di dalam agama. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang lebih bagus dan yang lebih bagus kalau terjadi pemilihan imam. Kemudian an-nahyu 'an taqaddum bil imamati fi shalah 'ala sultan illa bi'idznih. Jadi ringkasannya. Jadi di sini hadis ini melarang yaitu maju untuk menjadi imam salat terhadap kekuasaan orang lain kecuali dengan izinnya. Yang ketiga, man'ul julus 'ala firash al-khas li shahib al-bait illa bi'idznih. Jadi larangan hadis ini adalah larangan untuk duduk pada satu hamparan yang khusus bagi pemilik rumah kecuali izin pemilik rumah. Kemudian al-mar'atu la ta'ummu rajul qala al-jumhur bi'adam sihhat imamatiha lirrajul. Berkata jumhur ulama bahwasanya tidak sah perempuan itu menjadi imamnya laki-laki. Amma imamatu lin-nisa fa fi khilaf. Adapun perempuan menjadi imamnya perempuan maka ada khilaf. Perempuan jadi imamnya perempuan. Jamaah perempuan saja, imamnya perempuan. Bagaimana? Ada khilaf. Qala Syafi'i wa Ahmad wa riwayatun 'an Malik bil jawaz. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik boleh perempuan menjadi imamnya perempuan. Mustadillin bima rawahu Darqutni wal Baihaqi 'an Ra'iqatil Hanafiyah qalat أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة. Jadi dulu kami pernah diimami oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Wa dhahabat al-Maliki ila 'adam al-jawaz mutlaqan. Tapi kalau Imam Maliki al-Malikiyah, ulama-ulama bermadzhab Maliki mengatakan bahwasanya perempuan itu sama sekali tidak boleh jadi imam, baik itu jadi imamnya laki-laki ataupun menjadi imamnya perempuan. Kalau dalam mazhab ulama-ulama bermadzhab Maliki ada khilaf. Sawa kanat as-shalah fardhan atau naflan, apakah salat itu fardu atau sunnah, semuanya enggak boleh menurut ulama-ulama bermadzhab Maliki. Tetapi ada sebagian riwayat menyebutkan dari Imam Malik akan mengatakan boleh. Kemudian berikutnya al-fajir la yaqum al-mu'min qala jumhur bisihhat as-salah khalf al-fasik ma'al karahah. Jadi hadis ini menurut jumhur ulama tidak boleh orang ahli maksiat menjadi imamnya orang mukmin yang tidak ahli maksiat. Berkata jumhur mayoritas ulama fikih, sah salat di belakangnya imam yang fasik tetapi ma'al karahah, tapi makruh. Li'anna al-'adalah 'indahum ghairu syartin fil imamah. Karena keadilan atau ketidakfasikan bukan sebagai satu syarat di dalam menjadi imam menurut jumhur. Kemudian ويقويه حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. Ada juga hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu khalfa man qala la ilaha illallah." Salatlah di belakang imam yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya bukan orang kafir. Kalau kafir sudah jelas tidak boleh. Tapi kalau fasik boleh selama belum keluar dari Islam. Alhamdulillah. Nah, itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa dua hadis tentang salat jamaah. Apakah masih waktu? Masih. Ya. Satu hadis lagi. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Rasul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anaq." Rasul sufufakum, ya, luruskan shaf, wa qaribu bainaha, kemudian dekatkan shaf, ya, wa hadu bil anaq, dan sejajarkan leher, batang leher. Artinya kalau salat berjamaah
ya safnya diluruskan maksudnya, kemudian didekatkan, kemudian diluruskan batang lehernya, kakinya lurus gitu safnya. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fiqhul hadis. Rasul suruhakum artinya dhammu ba'dha ila ba'd hatta la yakuna bainakum farjun atau furujun, ya. Jadi dekatkan saf sebagian dengan sebagian lain sehingga tidak ada di antara dalam saf itu furujun atau renggang, ya, supaya tidak ada renggang. Kalau salat itu tidak boleh taruh biarkan renggang. Wa qaribu baina as-sufuf wa qadru qurb thalathatu azru'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaqarrub liyakuna taqarrubul ashbah sababan li taqarrubil arwah. Nah, jadi kalau berdekatan itu berdekatan badan, maka ruh menjadi berdekatan. Sehingga disuruh berdekatan supaya hati menjadi dekat gitu. Itu sebabnya. Kemudian litaqarrubil arwah wa ta'aluha fala yaqdiru asy-syaitan 'ala yuwaswisa lakum. Karena kalau sudah dekat saf tersebut di dalam sholat itu sudah berdekatan, ya badan berdekatan, ruh berdekatan, jadi syaitan itu tidak mampu untuk membuat waswas. Karena syaitan ini kan tugasnya membuat hati menjadi waswas. Ketika kita mulai sholat juga syaitan beraksi. Ya, oleh sebab itu di dalam Al-Quran kan disebutkan juga di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, dari kejahatan waswasil khannas. Waswas itu waswas al-khannas. Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-khannas itu adalah syaitan yang selalu datang menjilat hati orang. Ketika orang itu ingat, syaitan itu pergi. Kalau lupa, datang lagi. Syaitan itu selalu begitu. Ketika kita lupa kepada Allah, syaitan itu datang. Dia menggoda, membuat waswas, ya, membisikkan waswas dalam hati. Sehingga nanti kadang lupa rakaat, kadang lupa bacaan, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena syaitan membuat was-was di dalam hati manusia, selalu datang. Kalau dia ingat kepada Allah, syaitan tak pernah diam. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, syaitan datang, gitu. Selalu datang, pergi dan datang. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk banyak zikir, ingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya syaitan itu menjauh terus. Itu tidak pernah datang. Nah begitu, ya. Wallahu a'lam.